Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wal Fajarsna. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sempat tersampaikan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Ananda Balaya. Oke, langsung saja ke materinya. Yang kedua yaitu penerapan discourse analysis untuk mengajar kosakata. Nah, di dalam proses penguasaan bahasa asing tentu saja kosakata sangat penting untuk meningkatkan tingkat kemahiran seseorang. Jadi, siswa yang mempelajari bahasa Inggris pasti akan berusaha untuk menghafal kosakata supaya mereka akan lebih membantu atau mempermudah dalam belajar. Nah, pelajaran umumnya untuk kosakata itu sendiri menghafal dua jenis kosakata, yaitu content word dan function word. Jadi dua kata tersebut digunakan para siswa untuk menyampaikan ide mereka dalam berbahasa Inggris. Nah, content word itu sendiri kita dapat identifikasikan seperti noun, verb, adjective, dan adverb. Jadi penggunaan dari kata-kata tersebut dapat membantu para siswa untuk menggambarkan kegiatannya mereka, perasaannya mereka, dan situasi dalam berkomunikasi. Nah, dan juga di mana pendengar dan pembaca menerima dua hal, yaitu fokus wacana dan konten wacana. Oke, lanjut. Function word juga kita dapat identifikasikan seperti kata ganti atau pronoun, preposition, dan auxiliary verb. Dan kegunaan dari function word ini adalah membuat kalimat secara tata bahasa itu betul atau benar. Nah, kita bisa contoh seperti ini. Ketika ada orang yang salah dalam menggunakan fungsi word, kita juga dapat, berarti kita bisa berasumsi bahwa menganggap bahwa penutur ini buruk, secara grammar itu kurang tepat, dan juga dalam menggunakan function word dan susunan katanya itu tidak terstruktur. Oke, lanjut. Di dalam buku Discourse Analysis for English Language Teaching di dalam halaman berapa? 111 yang mengatakan bahwa banyak peneliti yang melakukan investigasi untuk menentukan teknik yang paling efektif mengenai penghafalan vocabulary untuk mempermudah siswa untuk memperkaya kosakata. Nah, seperti yang sudah dikatakan S. McCarthy 1991 di dalam bukunya yang mengatakan bahwa kalian bisa baca sendiri di halaman 112 yang mengatakan bahwa sebagian besar sudah sepakat bahwa kosakata adalah istilah yang agak mudah dipahami, dan apa yang perlu kita lakukan pada titik ini adalah untuk melihat beberapa hubungan spesifik antara lain kosakata. Antara lain pilihan kosakatanya adalah konteks. Konteks dalam artian situasi di mana wacana diproduksi, dan seoteks adalah teks aktual yang mengelilingi item leksikal yang diberikan. Oke. Nah, kita dapat melihat beberapa hubungan spesifikasi antara kosakata seperti konteks dan seoteks. Nah, konteks di sini mengacu pada situasi di sekitarnya di mana kosakata yang digunakan. Contoh seperti football. Konteks ini tentang olahraga yang lebih spesifik ke football, maka kosakata yang harus digunakan harus terkait dengan football itu sendiri. Ya. Sedangkan seoteks merujuk pada kata-kata atau frasa yang digunakan di sekitar kosakata itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti collocation. Nah, collocationnya itu dokter hewan. Nah, kolokasi yang digunakan di sini sudah benar, di mana di sini kita tidak dapat merubah frasanya seperti dokter binatang, karena frasa atau kata-kata tersebut sudah paten adanya, tidak bisa dirubah lagi. Oke, lanjut. Guru atau tenaga pendidik memberikan teks atau gambar pada topik tertentu di mana siswa mengetahui penggunaan vocabulary dalam konteksnya. Contoh di dalam buku
di halaman 112, yaitu contohnya di situ sangat panjang, kalian bisa baca sendiri. Contohnya itu football, yang menyangkut tentang football. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa football itu tentang olahraga yang lebih spesifik ke olahraga. Maka kosakata yang kita gunakan harus terkait dengan football itu sendiri. Nah, contoh, kalian bisa melihat contoh kayak apa? Teks tentang football yang ada di buku halaman 112. Oke, saya langsung saja beralih ke contohnya. Nah, di dalam buku ada banyak sekali contoh di dalam tabel di halaman 114. 114. Nah, contohnya seperti corner kick. Nah, di contoh kalimatnya itu seperti the referee awarded a corner kick after the goalkeeper tipped the ball over the bar. Ya, maksudnya di sini menghadiahkan tendangan sudut setelah penjaga gawang membalik bola ke atas mixer. Maksudnya di sini membalik bola artinya bola tersebut keluar dari lapangan sehingga pemain atau lawan berpeluang untuk mendapatkan semacam hadiah kecil dari wasit, yaitu tendangan sudut. Nah di sini kita tim tersebut bisa berpeluang untuk mencetak gol. Nah di sini dalam buku maksudnya tendangan bebas diambil dari sudut lapangan lawan. Nah, contoh yang kedua yaitu extra time atau tambahan waktu. Nah, contoh kalimatnya di dalam buku seperti we won the game by scoring the only goal in extra time. Maksudnya kami memenangkan permainan dengan mencetak satu-satunya gol dalam perpanjangan waktu. Saya juga di sini sedikit agak keliru maksudnya ya, tapi mungkin saya bisa memperjelas. Maksudnya di sini extra time ini tercipta karena kedua tim skornya itu seri. Ya, sehingga oke, di sini langsung ke meaningnya saja. Nah, di sini di meaningnya saya jelas, yaitu 2 period of 15 menit each played when a game ends in a draw after normal time. Nah, di situ 2 periode 15 menit masing-masing dimainkan ketika permainan berakhir seri setelah berakhir seri setelah waktu normal. Di sini wasit menambahkan waktu secara keseluruhan itu 30 menit. 15 menit. 15 menit ya, 15 menit dibagi dua periode. Karena kedua tim ini seri dalam waktu waktu normal yang diberikan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di mana juga di sini guru atau pendidik menggunakan context approach, di mana guru memberikan atau menyajikan sebuah teks di dalam bentuk autentik atau asli. Guru juga menyajikan sejumlah vocabulary yang menyajikan kata atau frasa yang digunakan di sekitar kosakatanya. Nah, contohnya di situ kalian bisa melihatnya di halaman 117. Di kolom paling bawah, the collocation from the text. The collocation from the text. Nah, contohnya di situ seperti sport minister atau menteri olahraga. Nah, kata pokoknya itu terletak pada minister karena dia bendanya. Bukan. Kata pokoknya itu berada pada minister, yaitu benda, yaitu menteri.
menterinya. Jadi rumusnya itu ada di pattern adjective plus noun. Kan di sini sport itu sifatnya dan minister itu nounnya, yaitu menteri olahraga. Oke. Mungkin itu saja yang bisa sempat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.